Selamat sore semuanya, nama saya Roberto. Terima kasih karena berkenan untuk menonton video ini. Saya hendak membagikan pada kita semua sebuah topik tentang Competitive Strength Assessment, uji kekuatan kompetitif. Ini adalah sebuah topik yang berada di dalam sebuah topik yang lebih besar, strategic management, manajemen strategis. Competitive Strength Assessment adalah sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk mengetahui di mana posisi kita atau perusahaan kita di dalam industri di mana kita berada. Apakah kita adalah perusahaan yang menjadi market leader ataukah kita belum ada di titik itu? Apakah kita cukup kuat dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita ataukah kita justru lebih lemah? Inilah manfaat dari pembuatan Competitive Strength Assessment atau uji kekuatan kompetitif. Tidak akan panjang berteori karena akan membosankan, maka kita akan mencoba memahami Competitive Strength Assessment ini langsung dengan cara membuatnya. Kita akan langsung praktek ya. Ini adalah sebuah tutorial sederhana yang semoga bermanfaat buat kita semua. Cara membuatnya. Langkah pertama tentu saja kita harus, karena kita ingin mengetahui posisi sebuah perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya, maka yang muncul di kepala saya untuk dijadikan contoh adalah perusahaan ojek online. So, saya tuliskan perusahaannya namanya Gojek. Ini dari sudut pandang saya sebagai konsumen ya. Nah, kemudian lihat saya lewat satu kolom ya. Kompetitornya saya pilih Grab. Saya belum tahu yang mana lagi nih. Kalau Uber udah nggak ada. Ada lagi yang baru muncul, tetapi saya belum cukup mengenalnya. Saya tidak memasukkannya, jadi saya hanya menggunakan 2 perusahaan saja deh. 2 perusahaan saja. Langkah pertama adalah dalam membuat competitive strength assessment ini adalah kita harus menentukan membuat daftar key success factors atau ukuran-ukuran kekuatan dari perusahaan yang kita amati. Itu yang pertama. Buku yang saya gunakan adalah Thomson 2017. Di dalam buku itu disampaikan bahwa di dalam membuat list atau daftar dari key success factors in the making of this assessment, 6-10 will be sufficient, enough, cukup. Ya, so saya akan menggunakan berapa ya? 6 aja deh. 6 dulu aja deh. 1 2 3 4 5 6. Oke. Key success factors atau strength measure adalah kekuatan-kekuatan yang ditemukan, yang diamati, faktor-faktor keberhasilan kunci yang membuat sebuah perusahaan mampu untuk memiliki keunggulan kompetitif, competitive advantage. Itu yang dimaksud dengan key success factors. Jadi apa saja sih yang membuat Gojek atau Grab sanggup untuk berkompetisi di dunia ojek online ini dan berebut untuk menjadi market leader? Maka saya coba list key success factors menurut saya. Satu, saya akan bicara tentang reputasi. Oke, reputasi atau image. Oke. Kemudian kita akan melihat kualitas layanan. Ini ojek online, berarti ada bagaimanapun pasti konsumen dengan penyedia jasa ketemu, berarti offline. Saya bedakan dengan yang kualitas layanan online, ojek online. Jadi kita pakai aplikasi, kemudian internet, lalu kemudian membuat interaksi bisa terjadi
hanya lewat internet, nggak bisa pakai merpati pos atau lewat messenger berupa pesuruh di kantor kita, nggak bisa. Oke, kemudian yang berikutnya saya mau bicara tentang, saya melihat key success factor-nya adalah diferensiasi produk. Apa yang membuat Gojek atau Grab berbeda satu dan yang lainnya, yang memberikan daya tarik kepada future customers, sehingga mereka memilih salah satu. Apa yang berbeda? What's different about them? And the next number 5 will be kepuasan pelanggan. Setelah kita pakai jasa mereka, puas nggak dengan layanan mereka? Next, nah ini penting ini, tarif. Wah, yang 4 ini nggak pakai kapital ya, ya sudahlah. Ya, tarif. Ya, saya punya 6 sekarang key success factors atau strength measure dari yang akan saya gunakan untuk melakukan competitive strength assessment ini. The next thing I'm going to do is, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus menentukan bobot kepentingan, importance, weight, bobot kepentingan. Maksudnya adalah di antara keenam ini, keenam faktor ini menentukan kekuatan kompetitif dari baik Gojek maupun Grab. Tetapi ada faktor yang ini, dalam bahasa Inggrisnya ini disebut dengan perceived importance. Artinya ini adalah apa yang kita anggap, kita rasakan penting. Nah, tentu saja tidak semuanya memiliki bobot yang sama. Disinilah kita akan melakukan pembobotan atas ke-6 faktor ini, yang mana yang paling penting, yang dianggap paling penting, yang mana yang dianggap paling kurang penting. Makin besar angkanya, tentu saja artinya dianggap makin penting. Maka saya ceritanya akan taruh ini, karena image, mereka punya image yang more or less the same lah. Oke, saya taruh 0,05. Sedangkan kualitas layanan offline-nya ini penting, saya kasih 0,15 deh. Oke, kualitas layanan online-nya ini juga penting, sama lah 0,15. Diferensiasi produk, ini paling besar nih kata saya. Tarif menurut saya ini paling besar. Maklumlah, saya tidak mandi uang, jadi tarif itu penting, jadi 0,3. Oke. Kepuasan pelanggan, oh iya, kalau saya menggunakan suatu jasa tertentu kan harus dong kita mendapatkan value yang kita harapkan gitu ya. Kemudian diferensiasi produknya, nah saya harus taruh 0,15. Mengapa saya harus taruh 0,15 di situ? Karena total dari bobot itu wajib, tidak boleh tidak, harus 1. Harus. Jadi ini semua kalau dijumlahkan itu harus 1. Ting. Ya, C4 sampai C9 ini harus 1. Oke, next. Next selanjutnya akan relatif mudah, semoga. Karena saya kasih ini aja deh ya. Border supaya lebih mudah terlihat oleh kita semua. Ting, border. Nah, di sini kita akan memberikan nilainya. Okay, so we are having here the strength rating, nilai kekuatannya. Kemudian kita akan mendapatkan skor setelah diberikan bobot. Okay, jadi weighted score. Okay, masing-masing perusahaan akan dapat
kolom yang sama, disediakan kolom yang sama, 2 kolom yang sama, seperti ini. Jadi ada strength rating, ini adalah yang akan kita berikan, skornya, dan ini adalah, weighted itu adalah nanti ya. Kita langsung saja. Reputasi image, Gojek dibandingkan dengan Grab, reputasi mereka gimana? Saya sih melihat mereka sama-sama kuat ya. Jadi saya kasih, untuk strength rating itu, skalanya 1 sampai 10 ya. Jadi, eee, karena saya pikir mereka sama, ya udah 7 deh. Oke, ininya 7 deh, sama, karena sama. Offline, hmm, jarang make sih, ini masalah. Tapi oke dah, setiap kali saya menggunakan ojek online, layanan mereka cukup bagus, baguslah. Saya pakai 7, saya kasih 7. Online, yang mana yang lebih, mudah digunakan, yang mana yang lebih, eee, enakeun, kata orang Sunda, better in use, eee, in terms of the class of the application, aplikasinya yang lebih enak yang mana? Mmm, Gojek menurut saya lucu ya, ada yang main-main yang kayak gitu-gitunya, itu asik gitu. Itu unik itu memberikan penghiburan walau sejenak ya. Jadi kayaknya kualitas layanan online-nya Gojek itu buat saya bagus, oke. Sementara si Grab ya gitu aja sih, oke, 7. Nah, diferensiasi produk, wah di Gojek tuh ada macam-macam tuh ya. Ada Go apa, Go apa, Go apa, Go apa, Go Green, nggak ada Go Green-nya. Ya ada banyak macam-macam. Saya kasih 8. Dibandingkan dengan Grab, diferensiasinya nggak terlalu banyak, 6 misalnya. Oke. Nah, kepuasan pelanggan kalau saya pakai, Gojek, oke, eh, sama lah kurang lebih lah, sama. Mhm. Tarif. Nah, tarif ini karena saya lebih sering pakai Grab, kenapa? Karena dia itu, kerjasama dengan OVO tuh. Jadi kalau, OVO, eee, kalau pakai OVO, bayar pakai OVO lebih murah gitu ya. Ya mungkin karena saya tidak terlalu banyak pakai Gojek, jadi, sayanya agak gaptek dalam hal Gojek sehingga, eee, ya mungkin saya salah, mohon maaf kalau gitu. Ya, but so far I think, Grab is better when we are talking about the the cost we have to, uh, expand, okay. So saya tahu gini deh. Nah, sudah nih, saya sudah kasih rating masing-masing untuk masing-masing, kekuatan, masing-masing faktor. Weighted score adalah hasil perkalian weight, bobot, dengan rating yang kita kasih. Ting, dapat. Oke. Ini kita akan coba lihat ke bawah. Itu hasilnya. Oke. Ini berarti C5, D5, C6, D. Nah, sedangkan yang ini berarti sama ya. Jadi weighted score-nya adalah bobot dikali skor atau angka nilai yang kita kasih. Berarti weighted score untuk yang Grab-nya adalah ini importance weight dikalikan dengan skornya mereka berapa? Ting, dapat ya. Ya, apaan itu? Aduh. Nah, dapat. Oke. Sudah dapat seperti ini, maka apakah yang selanjutnya kita lakukan? Kita akan menghitung autosum E4 sampai E9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar. Ting, dapatnya 7,3. Dari sini, ini juga sama, kita lakukan hal yang sama. Autosum 7,15. Ya, kita saat ini sudah mendapatkan hasil perhitungan akhir. Semua sudah kita hitung,
Semua sudah kita hitung, dan akhirnya kita mendapatkan overall score, overall strength, kekuatan overall dari masing-masing vendor yang sedang kita amati, oke? Masing-masing perusahaan yang sedang kita amati. Ting. Nah, sudah dapat. Kita baru saja menyelesaikan pembuatan competitive strength assessment untuk Gojek dan Grab. Ini adalah sebuah contoh sederhana. Apakah yang bisa kita dapatkan dari pembuatan competitive strength assessment ini? Yang bisa kita dapatkan adalah satu, kita bisa mengetahui seberapa besarkah keunggulan kompetitif dari perusahaan kita. Ya, ini sangat bisa dilakukan oleh Gojek itu sendiri atau Grab itu sendiri ya, sehingga mereka bisa mengetahui posisi mereka, keunggulan kompetitif mereka di dalam industri itu seberapa besar. Oke, itu yang pertama, seberapa besar keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Kemudian kita juga bisa melihat melalui competitive strength assessment ini yang mana yang merupakan area kuat kita, yang mana yang merupakan area lemah kita. Contoh, jika saya adalah manajemen Gojek, maka saya akan melihat, wah ternyata dalam hal tarif saya kalah tuh dibandingkan dengan Grab, gitu ya. Oh, tapi dalam diferensiasi produk saya masih unggul. Oke. Nah, ini semua akan memberikan petunjuk kepada kita, kepada yang berwenang tentu saja, yang bersangkutan, petunjuk, tuntunan atau pedoman atau patokan tentang strategi ke depannya gimana. Misalnya, oke, saya akan turunkan harganya, diskon 99% hanya dengan menunjukkan senyum, misalnya, ya. Nah, sekali lagi ada 3 manfaat dari melakukan competitive strength assessment, yaitu 1, mengetahui seberapa besar keunggulan kompetitif kita di dalam industri di mana kita berada. Kedua, mengetahui di mana area lemah kita, di mana area kuat kita. Dan yang ketiga, berdasarkan itu semua, maka kita bisa menentukan strategi kita selanjutnya seperti apa. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.